Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurjana dalam program Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 STAI Miftahul Huda Subang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Fitri Amalia, MPDI. Saya akan mengambil salah satu pembelajaran dalam silabus, yaitu peranan kelompok sebaya terhadap proses belajar siswa. Per grup adalah kelompok teman anak sebaya yang sukses di mana ia dapat berinteraksi. Dalam kelompok teman sebaya, per grup individu merasakan adanya kesamaan satu dengan yang lainnya, seperti di bidang usia, kebutuhan, dan tujuan yang dapat memperkuat kelompok itu. Di dalam pergrup tidak dipentingkan adanya struktur organisasi, namun di antara anggota kelompok merasakan adanya tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kelompoknya. Dalam pergrup ini, individu menemukan dirinya pribadi serta dapat mengembangkan rasa sosialnya sejalan dengan perkembangan kepribadiannya. Dalam kelompok sebaya, anak juga akan belajar bergaul dengan sesamanya, seperti memberi dan menerima dalam pergaulannya dengan sesama temannya. Dan apabila seseorang anak tidak dapat diterima ke dalam suatu kelompok teman sebayanya, maka hal itu menimbulkan kerisauan bagi orang tua dan gurunya. Dan pergaulan dengan teman sebaya merupakan persiapan penting bagi kehidupan seseorang setelah dewasa di dalam dunia kerja, dalam kehidupan keluarga, dan dalam kegiatan rekreasi. Orang harus bergaul dengan orang-orang lain, bahkan bukan hanya teman sebaya. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 fungsi positif dari teman sebaya, yaitu yang pertama, memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. Teman-teman dan kelompok teman-teman sebaya memberikan dorongan bagi anak untuk mengambil peran dan tanggung jawab bagi mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin. Yang keempat, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Yang kelima, meningkatkan harga diri karena menjadi orang yang disukai oleh sejumlah besar teman-teman sebayanya, membuat anak-anak merasa enak atau senang tentang dirinya. Nah, pengaruh hubungan teman sebaya yang semakin kuat, hal ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak, umumnya berkenaan dengan pencapaian dan persiapan memasuki kehidupan berikutnya atau biasa disebut dengan fase remaja. Nah, yang pertama yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, dan seterusnya. Yang kedua yaitu membina sikap positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang, seperti kesadaran tentang harga diri dan kemampuan. Yang ketiga yaitu belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang keempat yaitu belajar memainkan peran sebagai seorang pria jika ia adalah seorang pria, dan sebagai wanita jika dia adalah seorang wanita. Yang kelima yaitu mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam yaitu mengembangkan konsep yang diperlukan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kata batin, moral, dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan yaitu mengembangkan sikap objektif baik positif maupun negatif terhadap kelompok dan lembaga kemasyarakatan. Yang kesembilan, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi dirinya sendiri yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab.
Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan teman sebaya. Nah, sebagainya yaitu seperti kesamaan, situasi, keakraban, ukuran kelompok, perkembangan kognitif. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu adalah akhir dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen.